Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Widya Cahyanti, nomor induk mahasiswa 201190083. Di sini saya akan menyampaikan materi pemikiran tentang komponen-komponen sistem pendidikan Islam. Yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam, sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa dasar pendidikan agama Islam adalah meliputi dasar ideal yaitu Pancasila, dasar konstitusional yaitu Undang-Undang 1945, dasar yuridis formal yaitu Undang-Undang Pendidikan Nasional, dan dasar operasional adalah kurikulum pendidikan nasional yang memuat mata pelajaran agama. Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa dasar pendidikan agama Islam secara yuridis formal itu adalah dasar-dasar yang berkenaan dengan negara Republik Indonesia, dan yang lebih utama bahwa pendidikan agama Islam memiliki dasar secara religius, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut pendapat lainnya, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang kuat atau sehat dan terampil, berotak cerdas dan berilmu banyak, berhati tunduk kepada Allah, serta mempunyai semangat kerja yang hebat, disiplin yang tinggi, dan pendirian yang teguh. 2. Pendidik dalam perspektif Islam. Pendidikan dalam Islam dikenal dengan berbagai istilah, di antaranya at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. Setiap istilah tersebut memiliki makna tersendiri yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan teks dan konteks. At-tarbiyah diturunkan dari akar kata Arab yang oleh sebagian ahli diartikan sebagai tuan, pemilik, memperbaiki, merawat, dan memperindah. At-ta'lim merupakan bagian kecil dari tarbiyah al-aqliyah yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir yang sifatnya mengacu pada domain kognitif. At-ta'dib berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, untuk membimbing manusia ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Dari makna tersebut di atas, maka pengertian pendidikan dalam konsep Islam dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan upaya transformasi pengetahuan dalam diri individu agar dia tidak hanya memiliki kreativitas, tetapi juga memiliki kesadaran kebutuhan atau transendental. Yang selanjutnya adalah anak didik dalam perspektif Islam. Anak didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis untuk
mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Dalam bahasa Arab, anak didik dikenal dengan istilah tilmid, sering digunakan untuk menunjukkan anak didik tingkat sekolah dasar, dan thalib al-ilm, orang yang menuntut ilmu, dan biasa digunakan untuk yang lebih tinggi, seperti sekolah lanjutan pertama dan atas serta perguruan tinggi. Anak didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka perlu bimbingan dan pengarahan yang konsisten dan berkesinambungan menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Secara sederhana, dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud anak didik adalah setiap orang atau sekelompok orang tanpa ada batas usia tertentu serta menjadi sasaran pengaruh kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Az-Zahra dengan nomor induk mahasiswa 201190481 dari kelas PAIC. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi pendidikan Islam. Salah satu komponen operasional pendidikan sebagai suatu sistem adalah materi. Materi pendidikan adalah semua bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dan biasanya disebut dengan istilah kurikulum. Kurikulum dalam makna materi pelajaran merupakan pandangan tradisional yang masih dianut sampai sekarang. Abdurrahman Sholeh Abdullah mengkategorikan materi kurikulum pendidikan Islam kepada 3 kategori. Yang pertama adalah materi pelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah materi yang dikaitkan dengan bidang ilmu pengetahuan termasuk ke dalam isi kurikulum pendidikan Islam adalah tentang ilmu kemanusiaan yang meliputi psikologi, sosiologi, sejarah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah materi yang dikaitkan dengan ilmu kealaman, termasuk dalam kategori ini adalah ilmu fisika, biologi, botani, astronomi, dan lain-lain. Muhammad Syaifuddin, pengantaran ilmu pendidikan Islam. Selanjutnya adalah metode pendidikan Islam. Menurut Nur Uhbiyati, metode pendidikan yaitu strategi yang relevan yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pendidikan kepada anak peserta didik. Metode ini berfungsi untuk mengolah, menyusun, dan menyajikan materi pendidikan agar materi pendidikan tersebut dapat dengan mudah diterima dan dimiliki oleh peserta didik. Dalam proses pendidikan, metode mempunyai kedudukan sangat penting guna mencapai tujuan pendidikan. Metode merupakan sarana yang memaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami atau diserap oleh anak peserta didik menjadi pengertian fungsional terhadap tingkah lakunya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Media pendidikan Islam itu adalah seperangkat alat dalam menyampaikan pesan-pesan, proses belajar mengajar dari menyampaikan pesan atau pendidik kepada penerima pesan atau peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Karena di sini merupakan pendidikan Islam, jadi media atau sumber yang utama itu berupa Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian
Adapun media lain itu merupakan pengembangan tetapi juga masih menggunakan atau bernuansa Islami. Dan media dalam pendidikan dan pembelajaran ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu dilihat pada aspek material dan bedanya dilihat pada aspek imaterial. Media pendidikan ini sangat bermanfaat dan merupakan salah satu juga komponen yang penting dalam pendidikan Islam. Dan di saat ini pun tentunya juga harus menggunakan pengembangan dari media-media yang telah disediakan. Dan yang terakhir ini adalah lingkungan pendidikan Islam. Jadi lingkungan itu adalah faktor utama atau yang menentukan mana nanti anak didik akan terbentuk. Lingkungan yang baik juga akan membentuk karakter anak yang baik, begitu pula sebaliknya. Di lingkungan di sekitar ini sangat mendukung terrealisasinya pendidikan. Proses pendidikan selalu dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu menunjang maupun menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Nah, lingkungan di sini juga ada bermacam-macam. Ada lingkungan sosial, terdiri dari keluarga, sekolah atau lembaga pendidikan, kemudian lingkungan masyarakat. Yang kedua ini ada lingkungan keagamaan, yaitu nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. Yang ketiga ada lingkungan budaya, yaitu nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. Dan yang terakhir ini ada lingkungan alam, yaitu baik keadaan iklim maupun geografisnya. Jadi semua lingkungan tersebut itu akan mempengaruhi proses pendidikan. Lingkungan yang baik akan berpengaruh positif dan menunjang kelancaran dan keberhasilan pendidikan Islam. Akan tetapi, apabila lingkungan itu tidak baik akan berpengaruh negatif dan menghambat kelancaran keberhasilan pendidikan Islam. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit